warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 7. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Selamat belajar. Baiklah Ananda sekalian, amatilah bagian pada tubuhmu. Apa sajakah unit atau bagian dari penyusun tubuh? Kamu bisa lihat ada tangan, kaki, mata, telinga, dan sebagainya. Nah, ini adalah unit penyusun organisme dari yang terkecil, yaitu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan selanjutnya organisme atau makhluk hidup. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, organisme dibagi atas dua, yaitu organisme uniseluler atau bersel satu, contohnya bakteri yaitu amoeba, kemudian multiseluler atau organisme yang bersel banyak, contohnya tanaman padi. Istilah sel pertama kali dikenalkan oleh Robert Hooke. Ia mengemukakan bahwa sel merupakan ruang kosong. Robert Hooke mengamati sel sayatan gabus Guesus sebar. Penelitian tentang sel terus berkembang, mulai dari ilmuwan Theodor Schwann sampai Rudolf Virchow. Dari para ilmuwan tersebut diperolehlah teori tentang sel sebagai berikut. Yang pertama, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional terkecil. Yang ketiga, sel merupakan unit hereditas atau pembawa sifat makhluk hidup. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi atas dua. Yang pertama, sel prokaryotik merupakan sel yang memiliki struktur sederhana dan tidak memiliki membran inti. Contohnya pada kingdom Monera, yaitu pada semua jenis bakteri. Sel prokaryotik terdiri dari beberapa bagian, antara lain dinding sel, membran sel, sitoplasma, mesosom, ribosom, dan materi genetik seperti DNA dan RNA. Yang kedua yaitu sel eukaryotik, merupakan sel yang memiliki inti dan diselubungi oleh membran inti. Contohnya pada kingdom Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi. Berikut ini adalah bagian-bagian dari sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Dengan ciri-cirinya terdapat pada sel tumbuhan bersifat kaku sehingga memberi bentuk pada sel. Selanjutnya berfungsi melindungi seluruh isi sel. Yang kedua yaitu membran atau selaput sel, membungkus seluruh isi sel, berfungsi untuk melindungi seluruh isi sel, bersifat semi permeable, hanya bisa dilalui oleh air dan zat tertentu yang terlarut, kemudian bersifat untuk mengatur transportasi zat dari sel yang satu ke sel yang lain. Selanjutnya bagian sel yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia seperti proses perombakan bahan makanan menjadi energi dan pembentukan protein. Sitoplasma tersusun atas sitosol atau matriks sitoplasma yang bersifat koloid, kemudian sitoskeleton atau rangka sel, dan organel sel. Yang keempat adalah organel sel. Organel sel yaitu bagian-bagian sel yang terdapat pada sitoplasma. Yang pertama yaitu nukleus atau inti sel. Inti sel tersusun atas membran inti yang memiliki pori. Cairan di dalam inti sel disebut nukleoplasma. Kemudian ada DNA, RNA, dan anak inti atau nukleolus. Kemudian adalah bagian-bagian dari inti sel dan fungsinya yaitu membran inti yang memiliki pori dan berfungsi melindungi inti dan tempat keluar masuknya substansi inti. Kemudian cairan dalam sel atau nukleoplasma terdapat DNA, RNA, dan anak inti atau nukleolus. DNA dan RNA merupakan pembawa sifat keturunan. Kemudian secara keseluruhan inti sel berfungsi mengendalikan semua aktivitas sel. Organel sel selanjutnya yaitu retikulum endoplasma atau RA.
RE dibagi atas dua, retikulum endoplasma kasar yang mana permukaannya terdapat ribosom, kemudian retikulum endoplasma halus atau yang tidak terdapat ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar yaitu sebagai sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi serta transport molekul dari bagian sel. Selanjutnya yang ketiga, organel ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat ditemukan di sitoplasma dan menempel di retikulum. Organel sel selanjutnya yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel sel yang berbentuk seperti tumpukan membran dengan bagian ujungnya yang menggelembung akibat terisi protein dan zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Zat tersebut akan diedarkan dalam bentuk kantung atau vesikal dalam proses sekresi. Fungsi badan Golgi selain itu adalah untuk membentuk membran sel dan juga membentuk lisosom dan sintesis polisakarida. Selanjutnya yang kelima, organel sel mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang memiliki peranan penting dalam sel hewan dan tumbuhan. Struktur mitokondria terdiri dari dua lapis membran, yakni membran luar dan membran dalam. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi atau pernapasan aerob dan penghasil energi. Mitokondria dikenal dengan powerhouse of cell. Selanjutnya vakuola. Vakuola berukuran besar dan terdapat pada tumbuhan. Pada sel hewan ada vakuola tetapi jarang ditemui dan berukuran kecil. Vakuola berfungsi menyimpan berbagai zat seperti air, zat makanan, dan zat sisa. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang tersusun atas enzim hidrolitik yang berfungsi untuk proses pencernaan sel, autofagi, dan autolisis. Organel sel selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang memiliki pigmen warna hijau yang disebut dengan klorofil. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kumpulan dari kloroplas dikenal dengan plastida. Kloroplas hanya terdapat pada tumbuhan. Selanjutnya organel sel sentriol. Sentriol merupakan perkembangan dari sentrosom. Sentriol berupa kumpulan mikrotubulus yang strukturnya berbentuk bintang. Sentriol terdapat pada sel hewan yang berperan dalam pembelahan sel, yaitu membentuk gelondong pembelahan. Selanjutnya ada mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus merupakan struktur yang berbentuk silinder berongga, tidak bercabang, tidak bermantan yang tersusun atas protein. Fungsi mikrotubulus adalah sebagai pembentuk silia, sentriol, dan benang spindel. Kemudian mikrofilamen. Mikrofilamen disebut juga filamen aktin. Ukurannya kecil dan tersusun atas protein globular. Fungsi mikrofilamen adalah gerak kontraksi, aliran sitoplasma, endositosis, exositosis, dan perubahan bentuk sel. Selanjutnya kita perhatikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, memiliki vakuola tapi berukuran kecil, dan beberapa jenis tidak memiliki vakuola. Selanjutnya tidak memiliki kloroplas dan memiliki sentriol. Sedangkan sel pada tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki vakuola yang besar, memiliki kloroplas, dan tidak memiliki sentriol. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.